Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, Shalom. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan dan kita bersyukur bisa merayakan Natal pada sore hari ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 20-22 berjudul Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Demikian bunyinya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Saudara sekalian, Natal adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Karena Allah Bapa mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat. Allah tidak hanya berkata dari sorga, I love you, tapi Dia datang ke dunia menjadi manusia. Pada tahun 1971 ada seorang astronot Amerika Serikat yang bernama James Irwin yang dengan Apollo 15 berhasil mendarat di bulan. Dan ketika dia kembali di bumi, wartawan bertanya kepada dia, apa yang lebih hebat, apa yang lebih keren daripada seorang manusia bisa jalan-jalan di bulan? Rasanya nggak ada yang lebih keren daripada itu. Tapi James Irwin berkata, ada yang lebih keren dari itu. Allah berjalan-jalan di bumi. Dan itu adalah Natal. Yesus menjadi manusia. Dan kemudian Dia melakukan pelayanannya di atas muka bumi ini. Karenanya Natal harus kita sambut dengan ucapan syukur. Saya teringat Gus Dur, Bapak Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia yang keempat pernah berkata, mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia. Bukan juru selamat umat Kristen saja. Siapa yang percaya Yesus adalah juru selamat dunia? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Luar biasa apa yang disampaikan Gus Dur ini. Dia seorang moderat yang sangat toleran. Berbeda dengan beberapa orang atau kelompok lain yang malah membuat slogan. Haram mengucapkan selamat Natal. Buat kita sih enggak masalah. Orang mengucapkan selamat Natal kita bilang terima kasih. Enggak mau mengucapkan selamat Natal, aku ya rapopo tuh. Saudara sekalian, lagi pula kita tanggapi positif saja. Haram mengucapkan selamat Natal. Kita bilang terima kasih Pak Haram, terima kasih Bu Haram karena sudah mengucapkan selamat Natal. Kan haram mengucapkan selamat Natal. Jadi kita beri sambutan kepada Bapak atau Ibu Haram itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat dua hal utama. Pertama, keistimewaan Yesus, yang kedua adalah kasih persaudaraan. Yesus itu pribadi yang sangat istimewa, unik. Mengapa? Karena Yesus ternyata sudah ada sebelum Dia lahir. Ayat 20 berkata, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Berarti Yesus itu kekal. Sudah ada jauh hari sebelum Dia lahir di Bethlehem. Ini yang disebut sebagai prainkarnasi Yesus. Yesus sudah ada sebelum Dia datang menjadi manusia. Saudara, kalau ada di antara kita yang berumur 40 tahun dan berulang tahun hari ini, maka itu berarti 50 tahun yang lalu saudara belum ada karena umurnya baru 40. Tapi waktu kita merayakan Natal 2021 itu tidak berarti umur Tuhan Yesus 2021. Sehingga 3000 tahun yang lalu misalnya dia belum ada. Tidak demikian.
dengan Yesus. Karena Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pada Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ini menunjukkan dia itu ada dari sejak kekal. Tapi karena rancangan dan waktu Allah, maka dia baru menyatakan pada akhir zaman ini untuk menebus kita daripada dosa. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah tidak pernah tidak punya firman. Allah selalu berfirman. Masa ada Allah yang bisu? Dan firman Allah itu menjadi manusia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan Yesus adalah Allah yang kekal. Dia ada di setiap zaman. Setiap zaman punya pergumulannya masing-masing. Pada zaman Abraham ada kelaparan, tapi Tuhan ada di sana. Pada zaman Ishak ada juga kelaparan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pada zaman Elia ada 3,5 tahun masa kekeringan, tapi Tuhan memelihara hambanya. Pada masa pandemi ini pun Dia Allah yang kekal, tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Ada banyak orang takut menghadapi 2022. Ada orang yang berkata tahun depan adalah the uncertainty year. Tahun yang tidak pasti. Kita nggak tahu apakah pandemi masih berlangsung, apakah inflasi akan terjadi, apakah bencana alam akan timbul. Tahun yang tidak pasti. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi kita tahu pasti Tuhan selalu beserta kita. Karena Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara, tahun ini Indonesia dihajar hebat dengan COVID-19 varian Delta. Setelah menimbulkan korban jiwa yang masif di India, kemudian pindah ke Indonesia. Juni, Juli itu angkanya luar biasa. Lebih dari 50.000 kasus baru setiap hari. Tahukah saudara, pada pandemi ini ada 750 orang dokter sudah meninggal. 2.000 tenaga kesehatan sudah meninggal. Itu kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia. Tapi Juni, Juli yang lalu bahkan obat-obatan langka di Indonesia. Oksigen sulit untuk didapatkan. Rumah sakit penuh semuanya. Oleh anugerah Tuhan, pada bulan-bulan ini semua melandai. Dan kita bisa merayakan Natal secara hybrid, online tapi juga onsite. Bukankah Tuhan baik untuk kita? Berikan tepuk tangan yang meriah atas kebaikan Tuhan. Tapi memasuki tahun 2022 kita dikejutkan lagi, ada varian baru Omikron dari Afrika Selatan. Saudara, tapi saya mau katakan Delta adalah sebuah nama, Omikron adalah sebuah nama. Dan Alkitab berkata nama di atas segala nama, yang olehnya setiap nama bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu adalah nama juru selamat kita. Berarti nama Yesus lebih hebat dari Delta, dari Omikron. Karena dia Alfa dan Omega. Dan saya percaya Tuhan masih tetap akan melindungi kita. Yang penting jangan takut namun waspada. Karena waspada harus protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksin 2 kali. Kalau yang masih belum vaksin, segera vaksin 2 kali. Kalau nanti Januari ada booster, ikut lagi saudara-saudara. Mumpung ada 80 juta booster gratis. Lebih daripada itu bayar sendiri-sendiri. Nggak tahu 500 ribu atau berapa. Saya rasa hal yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah kita ikuti. Dan tidak perlu ada ketakutan. Wah, nanti ada 666. Ada microchip ditanam, ada barcode-nya.
Saudara, di vaksin itu enggak ada barcode-nya. Yang ada barcode-nya itu di botolnya, di kotaknya, di mobil yang ngangkut itu ada, saudara. Ada orang bilang hati-hati kalau divaksin nanti jadi antikris. Saya sudah divaksin, kebanyakan saudara saya rasa sudah divaksin. Kita tidak jadi pengikut antikris, kita makin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah segala-galanya untuk kita sekalian. Karena itu saudara, percaya Dia Allah yang kekal, yang melindungi kita senantiasa. Amin. Lalu mungkin saudara bilang, kalau gitu kenapa ada orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang mati kena COVID? Saya mau bilang, cara Tuhan memanggil anaknya pulang ke sorga beragam. Ada yang mati karena COVID, ada yang kena serangan jantung, ada yang kena penyakit lain, ada yang tabrakan mobil, jatuh dari pesawat, macam-macam. Cara mati tidak menentukan keselamatan. Cara hidup yang menentukan keselamatan. Kalau saudara hidup percaya kepada Yesus, taat kepada firman-Nya, bagaimanapun juga cara Tuhan menjemput, kita akan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga sampai selamanya. Jadi saya yakin kalau orang Kristen mati bahkan karena COVID, itu karena 3 alasan. Pertama, tugasnya di dunia sudah selesai. Yang kedua, rumahnya di sorga sudah jadi. Yang ketiga, pahala atau mahkotanya sudah menanti. Jadi kalau tugasmu sudah selesai, nggak urusan apa muda atau tua, pulang saudara. Karena itu kalau mau panjang umur, bilang Tuhan kasih saya banyak tugas di dunia untuk memberitakan Injil. Dikasih perpanjangan umur saudara sekalian oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang malam Natal ini mau saya doakan supaya rumahnya di sorga segera jadi? Oh, nggak ada yang angkat tangan ya. Kalau hidup di dunia berarti bekerja memberi buah. Kalau tugasnya masih banyak, Tuhan akan pelihara kita. Kita akan diselamatkan karena masih ada pekerjaan yang kita harus lakukan untuk kemuliaan namanya. Saudara, keistimewaan yang kedua saya lihat Yesus dipilih menjadi juru selamat dunia. Dia telah ditetapkan dari sejak dunia belum dijadikan untuk menyelamatkan kita. Karena itu Matius 1 ayat 21 berkata bahwa Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus atau Yesua, Yehosua artinya Allah adalah penyelamat. Di dunia ini ada banyak guru selamat. Macam-macam agama punya guru selamatnya masing-masing. Tapi juru selamat cuma satu, namanya Yesus. Guru selamat itu ngajari caranya kita gimana supaya selamat. Do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Insya Allah kamu selamat. Tetapi Yesus berkata, it's finished. Already done. Aku yang sudah mengerjakan semuanya bagimu. Tugasmu hanya percaya kepadaku, kata Tuhan. Kalau ada seorang tukang kayu yang satu kali mendapatkan hadiah dari anaknya, sebuah grand piano yang bagus. Apa yang harus ditambahkan oleh tukang kayu ini kepada grand piano itu? Apa dia harus paku-paku lagi supaya grand piano itu lebih lengkap? Apa dia mesti pasang kayu-kayu lagi di dalam piano, di luar atau di dalamnya? Tidak perlu. Sebab apa yang dia lakukan justru akan merusak grand piano yang sudah perfect itu. Karya Yesus disalib perfect, sempurna. Tugas kita hanya menerima dengan iman. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Keselamatan bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu setelah khotbah di Bandung, seorang ketemu saya di pintu gereja dan ingin berbincang, ingin minta didoakan, dan dia cerita. Dia latar belakang orang non-Kristen. Satu kali dia mengalami masalah berat dalam hidupnya.
Dan tanpa sengaja ketika dia buka handphonenya, klik ada YouTube nyanyian lagu rohani. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Lalu ada kesaksian yang waktu itu saya sampaikan. Ketika sedang akan membangun gereja di Bandung, tidak ada biaya, Tuhan membuka jalan, dan saya akhiri dengan kalimat ini di dalam kesaksian itu. Memang sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Kalimat itu menyentak hati orang tersebut. Iya, masalah saya juga sulit, tapi kalau Tuhan tolong tidak ada yang mustahil. Sejak itu dia bilang, saya kok seneng dengar lagu-lagu rohani orang Kristen. Rasanya adem di hati. Lama-lama yang dia klik khotbah, saudara. Lama-lama dia mau membuka hati untuk menerima Yesus, dibimbing oleh seorang Kristen, dibaptis. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu untuk pertama kalinya dia sengaja datang ke Bandung hanya untuk ketemu saya, mengucapkan terima kasih dan ingin melihat gereja di Mekarwangi di mana lagu Bapa Kau Setia itu direkam. Dan saya bilang, kalau kamu bisa percaya Yesus, itu bukan karena kamu pilih Kristen. Kamu dapat anugerah. Sebab bukan kamu yang memilih Yesus, Yesus yang memilih kamu. Dan saya berkata, hari ini kamu mulai berdoa supaya anggota keluargamu semuanya percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat itu. Yesus ditetapkan untuk menjadi juru selamat dunia. Dan semua adalah anugerah Tuhan, inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Agama adalah usaha manusia dari bawah untuk mencapai sorga. Dan apapun yang diusahakan manusia dari bawah ke atas akan selalu gagal. Tapi anugerah adalah usaha Allah dari atas, menjamah manusia yang ada di bawah, sehingga mereka diselamatkan. Hari ini bersama dengan kita ada Pak Samuel Budiono dan Ibu Yati yang adalah arsitek dari gereja kita di Bandung, Stairway from Heaven. Saudara-saudara, kenapa namanya Stairway from Heaven? Umumnya kan Stairway to Heaven. Karena saya merasa Stairway to Heaven itu agama, usaha manusia untuk mencapai sorga dan akan gagal. Tapi anugerah kekristenan itu mengajarkan Stairway from Heaven, tangga dari sorga. Seperti ada orang yang jatuh di dalam lumpur dosa, setiap kali dia bergerak dia justru akan tersedot ke dalamnya. Maka ada orang mengulurkan tangan dari atas dan berkata, percaya kalau kau pegang tanganku kamu akan selamat. Itulah tangan anugerah. Lalu orang yang di lumpur itu harus mengulurkan tangannya dari bawah. Itulah tangan iman. Ketika grace berjumpa dengan faith, hasilnya adalah salvation, keselamatan. Karena salam sangat besar, patutlah bergemar. Kata lagu yang tadi kita nyanyikan, salam Allah begitu luar biasa untuk menyelamatkan kita. Mari kita meresponinya. Dengan cara apa? Percaya kepada Yesus. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Anugerah ditambah iman mendatangkan keselamatan. Kalau hari ini pada hari Natal engkau merasa hidupmu penuh dengan dosa. Bahkan tahun ini saudara pernah melakukan sebuah dosa besar yang mungkin orang lain tidak tahu tapi itu menghantui hidupmu. Datanglah kepada Yesus, minta pengampunan Dia. Hatimu yang lebih kotor dari kandang Bethlehem pun sanggup dibersihkannya. Karena Dia Allah yang Maha Pengampun. Tetapi setelah mempercayai Yesus, kita juga harus mentaati kebenaran. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudara, kita diselamatkan bukan karena melakukan pekerjaan baik, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Taat kepada apa yang dikehendakinya. Saya percaya ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Di Arab itu ada banyak peternakan kuda unggul. Kalau mau dijual biasanya dilakukan pemisahan. Caranya begini.
Itu kuda-kuda dikurung di dalam kandang, dilapari, tidak dikasih makan beberapa hari. Pada hari ketiga, pintu kandang dibuka, peluit ditiup, tut, 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 tut. Itu artinya kuda-kuda boleh lari. Karena beberapa ratus meter di depan ada padang rumput hijau. Dan mereka lari karena mereka sudah lapar, ingin segera makan. Tinggal beberapa puluh meter, itu penjaganya ambil peluit tadi. Tiup lagi, tut. Tiupan panjang artinya balik. Sebagian besar kuda bilang, aduh kurang ajar banget. Kuda mau makan disuruh balik. Ah, peduli amat. Pokoknya saya makan dulu baru pergi. Ciak dulu baru caw. Kira-kira begitu saudara. Tapi beberapa kuda menahan diri. Cip, balik lagi. Dan kuda-kuda yang taat jadi kuda kualitas nomor 1. Kuda yang tidak taat menjadi kuda kualitas nomor sekian. Orang Kristen itu ada yang kualitas 1, kualitas nomor sekian. Tergantung apa? Ketaatan yang mendatangkan kesucian. Kalau Tuhan berkata hari ini bertobat, jangan ditunda. Dibaptis, segera daftarkan diri. Kalau Tuhan hari Natal ini berkata kepadamu, rajin ibadah, pelayanan. Kita bilang, ya Tuhan, aku siap melakukan kehendak-Mu. Saudara-saudara, itu adalah dimensi vertikalnya. Hubungan kita dengan Allah. Tetapi kalau kita sudah mengalami kasih Kristus, bagaimana dengan dimensi horizontalnya? Hubungan kita dengan sesama. Ayat tadi berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena itu setelah kita melihat keistimewaan Kristus, kita juga harus mengerti pentingnya kasih persaudaraan. Alkitab berkata, inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Karena itu wajiblah kita saling mengasihi saudara-saudara seiman kita. Apa wujud kasih persaudaraan? Yang pertama adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tahukah saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni musuh? Karena kebencian itu menyiksa dan menghancurkan. Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan melipat gandakan kebencian itu. Kalau ada lebah yang menggigit hidung kita pasti bengkak, nyeri. Tapi lebahnya akan mati, saudara. Kalau saudara menyengat orang lain dengan dendam, kepahitan, kebencian, itu akan mengeringkan roh kita. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang lain. Hanya kasih yang bisa mengalahkan kebencian. Alkitab berkata, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saya dan istri pernah mengunjungi tembok Berlin yang ada di Jerman. Itu adalah tembok fenomenal yang memisahkan kedua negara. Jerman Timur komunis yang miskin dan Jerman Barat yang lebih makmur. Sekarang temboknya sudah runtuh, hanya tinggal ada serpihannya saja disisakan untuk orang bisa foto-foto mengenang apa yang pernah terjadi. Di depannya itu ada banyak toko-toko souvenir besar. Dan waktu saya masuk ke sana, saya juga beli serpihan tembok Berlin. Harganya mahal, saudara-saudara. Tapi saya pikir, kapan lagi ke sini? Udah dibeli saja. Sesampainya di Indonesia, saya pikir-pikir, apa benar ini tembok Berlin ya? Karena yang dijual kan banyak banget, saudara sekalian. Jangan-jangan dia ambil tembok dari sembarang tempat, begitu. Nah, satu hal yang terjadi di Berlin, orang-orang Jerman Timur itu suka mengambil sampah. Dan kemudian melempari orang-orang di Jerman Barat. Karena mereka tidak suka dengan orang-orang di Jerman Barat. Nah, ketika orang Jerman Barat menerima lemparan sampah, mereka terpancing untuk membalas. Tapi seorang berkata, jangan balas dengan lempar sampah. Balas dengan sesuatu yang baik. Jadi mereka waktu dilempari sampah, balasnya lempar roti, balasnya lempar kue, balasnya lempar selimut, lempar pakaian dan sebagainya.
Lalu mereka menulis surat ketika mereka melempar makanan itu. Kamu memberikan kepada kami apa yang kamu punya, yaitu sampah. Tapi kami memberikan kepada kamu apa yang kami punya, yaitu makanan yang enak. Temboknya runtuh, Jerman bersatu. Karena kasihlah yang bisa mengalahkan kepahitan. Kalau saudara suka difitnah orang, dimaki-maki orang, orang melemparkan sampah kepada saudara. Kalau kita membalas dengan melempar sampah, berarti persediaan hati kita hanya sampah semuanya. Tapi kalau kita melemparkan hal-hal yang baik, itu pertanda di dalam hati kita ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Teladan kita Yesus, waktu dia disalib, dia mengampuni orang yang bersalah. Kok bisa? Karena pada waktu dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Dan menurut ahli zoologi, merpati adalah binatang yang tidak punya empedu, yaitu racun hati yang pahit. Orang bisa melukai, tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu tidak akan membuat kita hidup di dalam kepahitan, tapi pengampunan. Roma 5 ayat 5 berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa buktinya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita? Bukan hanya berbahasa roh, walaupun itu penting. Bukti nyata Roh Kudus ada dalam hidup kita adalah kalau kasih Allah mengalir, menganyutkan dendam dan kepahitan, sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wujud kasih persaudaraan yang kedua, selain pengampunan, adalah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Alkitab berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan bagiku, kata Yesus. Ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Saudara-saudara, Natal ini kita tidak lakukan pesta pora, tetapi kita mengumpulkan uang untuk bisa membantu orang-orang yang memerlukannya. Sejak pertengahan tahun yang lalu kita melakukan sebuah proyek yang kita beri nama Battle Project, proyek bedah gereja. Dan sekarang ini bersama rekan-rekan dari Sinode GBI, termasuk kita, GBI Battle, pelayanan misi berkat sebagai motornya, kita telah merenovasi kira-kira 20 gedung gereja yang sudah 10 tahun atau bahkan lebih hamba Tuhannya berusaha untuk membangun, tapi karena jemaatnya sangat miskin, mereka nggak punya dana. Kita yang merenovasi, kita membangunkan, mereka tinggal terima kuncinya. Biaya kira-kira 125 juta per gereja. Fundraising dari gereja lokal, perusahaan pribadi atau siapapun yang tergerak. Ini satu gereja di TTS, Timur Tengah Selatan. Soe masuk ke dalam. Lihat saudara, lantainya dari tanah. Lalu ini terbuat dari bambu. Atapnya terbuat dari tumbuhan. Dan lihat kursinya. Kalau kita ada joknya kursinya. Itu kayak kursi tukang bakso. Kursi kayu ya. Kalau kita duduk di sini, dia duduk di sana. Begitu dia berdiri kita jatuh, saudara sekalian. Karena nggak ada tahanannya. Kita bangunkan hanya 3-4 bulan. Ini proses pembangunannya. Ini 2 bulan lalu selesai. Saya tidak hadir tapi saya hadir lewat Zoom saja. Ada utusan yang berangkat ke sana. Kita lengkapi dengan 100 bangku plastik, sound system, alat musik. Mereka mengadakan ibadah. Dan hari Natal ini saya bersyukur, kita bersyukur. Mereka tidak lagi ibadah di gedung gereja yang sangat jelek itu. Mereka bisa ibadah di gedung yang baik. Karena kita menjadi saluran berkat untuk mereka. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Beberapa pendeta yang menerima itu nangis saudara. Dia bilang saya tidak pernah memikirkan mendapatkan berkat ini. Apalagi pada masa pandemi, lagi susah uang. Kok bisa ya Tuhan menggerakkan anak-anaknya dari Pulau Jawa untuk memberkati kami. Itulah kasih persaudaraan yang kita harus lakukan kepada sesama.
Bulan Desember ini pun kita melakukan bakti sosial dalam banyak hal. Berbagi kasih kepada masyarakat, kepada anggota jemaat, kepada anggota keluarga yang kurang beruntung. Dan Desember ini masih ada beberapa hari. Kalau saudara ingin berbagi berkat kepada orang yang kekurangan, lakukan ini pada bulan Natal, pada bulan Desember. Barangkali setelah malam ini saudara kebaktian, saudara makan, beli 10 nasi bungkus. Dan agak malaman saudara keluar lagi lihat kalau ada orang-orang homeless yang tidak punya rumah. Yang ada di pinggir jalan, yang kedinginan karena hujan. Dan saudara memberikan mereka nasi bungkus. Dan saudara bilang, hadiah Natal Pak. Mungkin hanya itu kalimat yang kita perlu lakukan. Tapi mereka tahu ada Tuhan yang maha baik, yang menyapa umatnya melalui kita dalam keterbatasan kita. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, apa wujud kasih persaudaraan? Membagikan berita Injil. Saudara memberi makanan kepada orang yang lapar sangat baik. Tapi itu hanya bertahan beberapa jam, dia akan lapar lagi. Tapi kalau kita membagikan berita Injil, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan supaya orang memiliki hidup yang kekal, mati masuk sorga, tidak dihukum di dalam api neraka. Saudara tahu, hati Tuhan sangat disenangkan ketika melihat satu orang berdosa bertobat. Hati Bapa Sorgawi itu senang bukan karena manusia bisa mendarat di bulan. Hati Bapa disukakan kalau melihat ada orang terhilang yang datang kembali ke dalam pangkuan kasih-Nya. Dan bukankah ini yang kita harus lakukan? Membagikan berita Injil. Apa tujuan Yesus datang ke bumi? Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Yesus visinya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang, misi hidupnya adalah itu. Bukankah misi hidup kita juga harus menyelaraskan dengan misi hidup Tuhan kita? Saya ada untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Profesi saya bisa bermacam. Mungkin insinyur, mungkin dokter, mungkin guru, mungkin ibu rumah tangga atau apapun. Tapi kita ada di dunia dengan tujuan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui kesaksian. Beritakan Injil kepada anggota keluarga kita. Ceritakan kesaksian-kesaksian pribadi tentang pertolongan Tuhan. Memberitakan Injil kepada teman, kepada keluarga sulit, saudara. Tapi tetap taburkan benih Injil. Karena benih firman yang ditanam tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada waktunya orang itu sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan dia membutuhkan Tuhan. Dan pada waktu itu dia akan telepon saudara. Karena dia tahu saudaralah yang menabur berita Injil kepada dia sampai bertahun-tahun. Anak saya yang kedua beberapa hari yang lalu cerita dengan sangat antusias. Aduh, ada satu teman saya, teman SMA dia, udah lama saudara. Dia suka bersaksi cerita Yesus. Tapi anak ini enggak menggubris, enggak saya mah ateis saja katanya. Tapi satu kali dia merasa kekosongan luar biasa, masalah luar biasa dalam hidupnya. Dia telepon anak saya. Dia curhat, dia cerita, saudara-saudara. Lalu anak saya mulai cerita tentang Yesus. Dan dia mengakhiri dengan ini, kamu pikir deh, kamu mau percaya Yesus atau tidak? Coba kamu pikir. Saya kasih waktu seminggu deh, kamu putuskan. Orang itu bilang, enggak usah seminggu. Saya pengen banget menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu lewat telepon, dibimbing menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak saya bilang, saya pikir waktu saya bersaksi di SMA itu percuma. Itu kejadian sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, saudara. Percuma 15 tahun yang lalu, enggak ada artinya. Tapi ada masa kritis dalam hidup seseorang. Dan dia akan menelepon seseorang yang pernah menaburkan benih Injil. Apakah kita pernah memberikan taburan benih Injil?
sehingga orang-orang percaya kepada Yesus. Tugas kita adalah mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Saudaraku, hari Natal ini akan menjadi istimewa kalau kita menerima kasih Kristus. Kalau kita meresponi kasih Kristus dengan mempercayai Dia, mentaati kebenaran. Dan kita mewujudkan dalam dimensi horizontalnya. Mengasihi saudara yang lain melalui mengampuni orang yang bersalah, memberi bantuan dan memberitakan Injil. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau terima kasih-Mu di dalam hidupku. Dan aku juga mau membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Kalau itu doa saudara, Natal ini akan menjadi Natal yang berkesan. Karena Tuhan memakai kita menjadi alat kasih-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.